Untuk mengetahui kondisi terakhir dari Syekh Ali Jaber, kita sudah tersambung langsung dengan Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Syekh Ali Jaber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore, bagaimana kondisi saat ini? Terima kasih telah menyempatkan waktu dan kami turut prihatin atas musibah yang menimpa Syekh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya, baru saja saya tiba di Jakarta dan sekarang sudah berada di Yaman. Dan Alhamdulillah kondisi membaik. Dan saya merasa semenjak kejadian ini sampai titik ini, khususnya secara rohani, tenang dan tenteram. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Syekh Ali, mohon maaf kami harus menanyakan kembali bagaimana kronologinya kemarin sampai akhirnya Syekh Ali ditusuk oleh yang saat ini menjadi tersangka. Pertama, ini kan qadarullah subhanahu wa ta'ala. Saya itu baru mulai acara, dan sebenarnya acara ini belum saya mulai berceramah, maksudnya belum masuk ke materi inti. Baru saya masih interaksi dengan jamaah. Ketika saya melihat tulisan di spanduk di acara ada wisuda, tak hafiz, saya minta siapa wisuda dan wisudawan. Mohon ada salah satu anak bisa naik ke panggung dan saya ingin tes bacaannya. Dan naiklah seorang anak perempuan usia 9 tahun, hafal 3 juz. Dan saya pimpin dia untuk membaca suratul Fatihah sampai saya memperbaiki bacaan. Dan kebetulan posisi anak itu di samping kiri saya, bukan di sebelah kanan saya. Begitu dia selesai dan saya pimpin bacaan yang benar seperti apa, saya minta dan tawarkan, Ananda mau hadiah apa? Kemudian dia masih kayak bingung gitu. Udah tadi aja bunda minta hadiah apa sama dia? Mau sepeda, mau mainan, mau HP. Sampai dia mundar-mandir antara saya sama ibunya. Terakhir dia berkeinginan mendapatkan hadiah umrah. Belum sampai terucap apa yang saya ingin sampaikan kepada dia sebagai hadiah. Saya minta, boleh nggak bunda pinjam HP-nya, saya mau foto sama anaknya buat kenang-kenangan. Ternyata HP bunda ini agak sedikit full data-data, jadi tidak bisa dipakai untuk foto lagi. Makanya saya interaksi dengan jamaah, boleh nggak jamaah sekalian pinjamkan HP sebentar buat foto. Dan subhanallah, di saat saya lagi fokus ke sebelah kiri dan di hadapan saya, karena rata-rata jamaah ada di depan saya dan kiri saya. Di kanan tidak terlalu banyak karena dia di samping pintu keluar masuk, jadi tidak terlalu ramai. Karena posisi panggung di halaman masjid dekat pintu keluar dan masuk. Makanya saya fokus ke kiri, ke kanan, tapi di saat yang sama belum ada respon dari jamaah, baru sebentar mau arah ke kanan, melihat jamaah yang tersisa, barangkali ada yang membawakan HP untuk saya pinjam. Tiba-tiba ada seorang naik panggung dengan cepat. Pikiran saya mau antar HP. Saya tidak menyangka ini ada Senjata tajam begitu ya? Ya. Tiba-tiba pas saya masih di posisi duduk, santai-santai aja, dan dia tutup dengan cukup kuat. Ketika saya merasa sudah terancam dengan pisau, kemudian saya berusaha membangun, tapi tusukan sudah terlanjur. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada, tapi karena saya ada sedikit bergerak, qadarullah, bukan karena saya punya kelebihan atau hebat, akhirnya tertusuk di bagian tangan saya. Kemudian begitu saya berdiri, saking padahal orangnya kurus, masih muda, mungkin antara 23, 24 tahun, tapi posisi memegang pisaunya dan cara tusuk, mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih. Artinya cara tusukan itu sangat kuat. Padahal dia kurus, kalau saya tahan dia pakai tangan, dia tidak mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus,
bisa memiliki kekuatan tusuk sampai hampir 7 dan 8 senti masuk pisaunya. Ketika saya bangun, masih posisi dia menahan pisaunya. Tapi ketika saya bergerak cepat, patah pisaunya sampai yang sudah patah masih tersimpan di dalam. Baru ketika saya berdiri, saat itu saya belum merasa ada pisau. Pas saya melihat ke kanan saya, melihat ada pisaunya, kemudian saya keluarkan pakai tangan kiri, kemudian saya lepas, kemudian cukup berincar darah di baju dan di tangan. Jadi masih kebas tentu di awal belum begitu terasa ya. Tapi kalau dilihat video ini, jadi saat Syekh Ali lihat ke arah kanan itu sebenarnya bukan refleks atau sudah memperhatikan ada orang yang mencurigakan ya, tapi mencari apakah ada yang membawa telepon genggam atau tidak, begitu ya Syekh Ali ya? Ya, untuk meminjam HP biar foto sama anak yatim. Nah, saat acara baru dimulai, apakah terlihat gerak-gerik yang mencurigakan dari sekitar penonton? Kalau tadi kan masuknya dari area yang memang cukup sepi, tapi apakah para jamaah di sana ataupun juga Syekh Ali melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan sebelumnya? Ya, sama sekali tidak ada, karena saya lagi interaksi dengan jamaah, tidak ada sesuatu yang menarik perhatian atau dicurigakan, apalagi tidak ada orang baru masuk, semua rata-rata sudah pada di tempat. Dan saya kedatangan ke tempat cukup telat, seharusnya jam 4, saya datang hampir jam 5 kurang. Saat itu ada pengamanan yang cukup ketat dari aparat atau misalnya dari pihak penyelenggara acara misalnya, Syekh Ali? Saya sebenarnya memperhatikan masalah keamanan ketika saya bergerak safari dakwah di beberapa titik dari hari Sabtu, kemudian hari Ahad, hari Minggu. Saya tidak pernah memperhatikan setiap titik pasti ada aparat keamanan, polisi maupun security maupun panitia di luar masjid maupun di dalam masjid. Bahkan setiap titik kami tausiah ada kepala polisi setempat, apa itu Polres atau Kapolsek yang hadir di dalam masjid untuk ikuti acara tausiah itu. Ya, kecuali titik kejadian ini sama sekali tidak ada aparat keamanan di dalam maupun di luar, sama sekali tidak ada. Nah, sebelum kejadian ini apakah ada katakanlah ancaman atau teror begitu kepada Syekh Ali atau tidak ada sama sekali? Tidak ada. Alhamdulillah saya tidak punya orang memusuhi saya. Selama 12 tahun saya berdakwah di Indonesia, alhamdulillah selalu menjaga perasaan hati orang yang muslim, non-muslim. Selalu saya menjaga kedamaian. Justru saya memimpin umat untuk menjaga kedamaian, kebersatuan, saling mencintai, saling menghormati. Dan silakan periksa semua ceramah saya. Tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Termasuk berbeda pendapat pun saya patuh dan menghormati perbedaan di antara kita. Jadi memang selama 12 tahun ini berdakwah, kejadian pertama ya qadarullah, takdir Allah memang terjadi di Bandar Lampung kemarin ya Syekh Ali? Ya, ini pertama pengalaman baru bagi saya dan pengalaman yang sangat luar biasa. Dan juga menjadi pelajaran buat saya agar lebih waspada. Tapi bukan berarti untuk memberhentikan dakwah, saya akan terus memperjuangkan silaturahim. Makanya selepas acara tersebut, kejadian ini, saya masih lanjut kegiatan acara tabligh akbar di malam hari. Masih melanjutkan acara sampai malam hari dan sampai tadi juga masih di Lampung ya Syekh Ali. Apakah ada perkembangan terkini dari penanganan perkara atau bahkan sempatkah bertemu lagi dengan pelaku setelah kejadian? Saya tidak berkesempatan bertemu, tapi setelah kejadian saya langsung didatangi Mbak Kapolda Lampung ke hotel. Juga ada Kapolres, Kapolsek, bahkan dari aparat TNI, semua datang dan Pak Kapolda menyampaikan sudah menerima arahan dan telepon dari Wakapolri untuk langsung ditangani kasus ini dan dikawal selama saya masih berada di Lampung. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda awal ketika kita berbicara ngobrol bersama di lobi, beliau menyampaikan kami sudah bertemu dengan pelaku dan kemungkinan ada sedikit gangguan jiwa, tapi kata beliau saya tidak percaya.
dan saya akan terus tindaklanjuti sambil kami mengundang dan menghadirkan doktor kami dari Mabes memiliki keahlian psikologi jiwa untuk diperiksa ulang. Jadi Makanya ketika ada reaksi tadi pas acara di Apa Kabar Pagi di TV One, saya pun kaget kok ada respon dan kesimpulan awal dari polisi, sedangkan menurut saya terlalu cepat. Terlalu cepat. Nah, Syekh Ali melihatnya kejadian ini seperti apa? Ada orang yang tiba-tiba menyerang, hikmah kalau kita katakan yang Syekh Ali lihat apa dari kejadian ini? Sebenarnya qadarullah, saya menganggap ini takdir, dan kita tidak bisa melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tawakal, walaupun kita ikhtiar. Kalau sudah Allah menetapkan sesuatu pasti akan terjadi. Tapi seandainya kalau seluruh penghuni bumi bersatu untuk membawa madarat, membawa menyakiti kita, membawa keburukan, kalau belum diizinkan oleh Allah, mereka tidak bisa apa. Dan saya menambil kutip, ya mungkin bagi saya sendiri pelajaran, karena saya jujur saja, setiap hari saya punya wirid, baca suratul Baqarah. Hari kejadian ini, biasanya saya baca suratul Baqarah sekaligus, baca dari awal sampai akhir tuntas. Hari kejadian ini, saya merasa berdosa karena saya tidak tuntaskan suratul Baqarah. Saya hanya baca satu juz, kemudian sisanya saya baca lagi di waktu siang hari. Makanya cara saya menyicil, menurut saya ini cicilan. Menyicil suratul Baqarah itu barangkali dosa saya, makanya Allah berikan teguran. Hal lainnya soal kewaspadaan. Setelah kejadian kan Syekh Ali masih di titik lainnya. Nah, kedepannya karena kita tahu setiap Syekh Ali berdakwah selalu ada banyak jamaah yang terlibat. Apakah akan ada pengamanan, misalnya dimintakan pengamanan yang lebih ketat lagi agar tidak ada kejadian serupa terjadi? Sebenarnya saya secara pribadi tidak minta, tapi alhamdulillah sejak kejadian ini langsung Pak Kapolda Lampung turun tangan, memberikan perhatian, kemudian Kodim dan juga Dandrim di tempat, semua ikut turun tangan, mengawal kami selama masih berada di Lampung, di titik-titik kami kunjungi, bahkan sampai ke bandara, mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Dan saya harap kejadian ini bukan hanya menjadi pelajaran bagi saya, tapi semua untuk para habaib, para da'i, para ustaz, supaya ayo mari kita sama-sama bersinergi dengan aparat keamanan agar kita bisa bersama-sama membawa Indonesia menjadi lebih aman. Termasuk musibah yang menimpa Syekh Ali ini juga kan ramai diperbincangkan di media sosial. Apa yang ingin share, memang jangan sampai ada yang memanfaatkan kejadian ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan terkait persatuan dan kesatuan. Kejadian ini bagi saya pribadi pelajaran, dan saya tidak mau dikait kepentingan politik, isu-isu yang lain. Makanya saya harap umat tetap tenang, jangan terprovokasi, jangan terpancing untuk mengadu domba di antara kita. Ini sudah qadarullah, dan saya sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan, kepolisian, dan sangat percaya, saya sangat percaya akan mereka betul-betul tangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, dengan amanah dan transparan, supaya bisa kita memberikan keterangan kepada umat yang menenangkan hati. Jangan sampai hal ini dijadikan fitnah dan dijadikan berpecah belah di antara kita. Dan saya tidak mau kaitkan kasus saya ini dengan apa yang terjadi kepada beberapa ulama atau isu-isu ada orang gila, tusuk ulama atau tusuk orang di masjid atau tusuk leher. Yang sudah terjadi berlalu, saya tidak mau kaitkan. Yang saya terjadi sama saya, ingin saya memikirkan ke depan. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus waspada, dan apa yang kita harus wujudkan kebersamaan agar kita bisa tetap tenang dan merasa aman. Bahkan ketika kejadian ini, saya justru turun dari panggung, kemudian saya selamatkan anak itu karena mereka, saya melihat jamaah sakit, barangkali sakit hati, dan mereka emosi sampai dipukul-pukul, sampai berluka. Saya langsung tahan, saya turun, saya bilang kasihan, dia manusia. Walaupun dia bersalah, jangan cara kita memperbaiki kesalahan seperti ini.
Sampai ada orang jamaah menarik dia seperti karung, Iya, iya. menganggap manusia tidak berharga. Saya langsung marah, saya tegur, saya angkat, berdirikan, dan saya bilang sama jemaah, tolong amankan. Jangan kita menghadapi satu musibah, untuk memperbaiki musibah itu malah kita bikin musibah lebih besar. Jadi saat kejadian Syekh Ali masih sempat menahan agar para jemaah tidak main hakim sendiri begitu terhadap pelaku ya? Betul, betul. Saya tidak mau orang bermain hukum sendiri, apalagi kita di negeri hukum. Nah, tadi bicara soal kewaspadaan untuk kedepannya juga agar tidak ada kejadian serupa, Syekh Ali punya pesan apa? Karena kita tahu kegiatan keagamaan tentu ingin diikuti banyak orang, tapi keamanan juga jadi soal yang harus diperhatikan. Ya inilah menjadi perhatian pada kami khususnya para da'i, para asatid, apalagi da'i nasional yang bisa diundang kemana-mana. Dalam pandemi ini saya harap adanya kebersamaan, sinergi antara aparat kepolisian. Saya pribadi tidak pernah melangkah isi acara dimanapun sebelum betul-betul diselesaikan segala berkas keizinan. Mau izin dari polisi, mau izin dari majlis ulama, mau izin dari manapun, semua yang terkait, kalau sudah tuntas seluruh izin, baru saya boleh isi. Saya selalu ataskan dan perintahkan tim, kalau saya belum dapat izin atau ada kendala, saya tidak mau isi tausiah. Makanya ketika sudah ada proses izin, berarti mohon maaf, aparat kepolisian dan lain yang ada di tempat, mereka sudah mengetahui kehadiran kami, dan kami harap bisa terjaga, dan apa yang terjadi, saya tidak mau salahkan siapa-siapa, apalagi masyarakat Lampung yang selama ini saya kenal mereka. Saya sudah berkali-kali ke Lampung dan saya kenal mereka orang yang betul-betul mencintai ulama, mencintai kedamaian. Jangan menyudut Lampung ini adalah daerah radikal atau bisa dikatakan tidak aman. Saya tidak mau hal yang seperti ini. Kita harus sama-sama jaga apa yang sudah terjadi, sudah berlalu. Sekarang kita pikirkan ke depan dan saya harap berlaku betul-betul diproses sampai tuntas. Baik, semoga lekas pulih total Syekh Ali Jaber. Terima kasih banyak atas waktunya di Kompas Petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.